Bab 136. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada pepatah lama dalam game jika level adalah pengganggu. Pepatah itu juga didirikan di Satisfy. Satisfy mungkin telah merevolusi dunia dengan menerapkan sistem virtual reality pertama. Tapi, itu adalah permainan pada intinya. Dalam Satisfy, level adalah konsep yang paling primitif dan penting. 10 poin stat diperoleh setiap kali level meningkat, dan player akan menjadi lebih kuat, karena statistik mereka meningkat. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat seorang player, karena mereka bisa memakai barang bagus atau mendapatkan skill yang kuat. Bukan hanya karena alasan sederhana ini. Semakin tinggi level, semakin banyak fungsi unik dari statistik yang ditampilkan. Mari kita ambil stat strength sebagai contoh. Jika level player kurang dari 100, player memiliki attack power 0,1, 3 poin HP, dan batas berat meningkat 20 setiap poin. Tapi jika level player di atas 100, itu akan menjadi attack power 0,2, 5 poin HP dan peningkatan batas berat 30 poin per setiap poin dalam strength. Setelah level di atas 200, attack power meningkat 0,3, HP sebesar 7 poin dan batas berat sebesar 40 per poin. Dengan cara ini, efek dari statistik meningkat setiap 100 level. Ini disebut kebangkitan statistik. Efek dari kebangkitan statistik sangat besar. Jadi, semakin tinggi levelnya, semakin baik efeknya. Namun, itu hampir tidak ada hubungannya dengan Grid, yang memiliki kelas legendari. Hanya level 170 yang mampu merobohkan 4 ranker di atas level 200, dan membunuh puluhan Griffon yang level 260. Dia dengan mudah memburu ratusan Griffon, terima kasih kepada Toban yang bertindak sebagai umpan. Jadi, dia adalah seorang penipu yang melampaui konsep level. Kelas tersembunyi epik diklasifikasikan sebagai pembangkit tenaga listrik, dan Grid adalah kelas legendari. Aku tak bisa berkata-kata. Mereka berkemah di habitat Griffon dan menghabiskan sepanjang hari dan berburu malam. Toban tiba-tiba bertanya-tanya. Grid, bagaimana kamu mendapatkan kelas legendari? Banyak upaya diperlukan untuk menjadi kelas tersembunyi, jadi itu hampir seperti memenangkan lotre. Itu adalah akal sehat dasar, tapi Toban ingin tahu secara spesifik. Dia bertanya-tanya tentang proses yang dilalui Grid untuk menjadi kelas legendari. Mendengarkan cerita akan menyenangkan, dan dia bisa menggunakannya sebagai referensi. Tapi, ini bukan kenangan yang menyenangkan bagi Grid. Dia tidak ingin mengingat ingatan terburuknya tentang beberapa bulan penderitaan, di mana dia meninggal puluhan kali dan kehilangan sebagian besar harta miliknya. Jangan tanya. Toban memverifikasi ekspresi gelap Grid, dan menyerah mendengarkan cerita. Dia sangat marah. Dia pasti menderita. Memang, mendapatkan kelas legendari tidak akan mudah. Aku lebih suka meninggalkan tempat ini. Petik 1. Mereka telah berburu di habitat Griffon selama 4 hari terakhir. Sementara itu, Grid telah memperoleh 10 level dan mencapai level 180. Ada perasaan, jika Grid ingin mencapai level 200 di sini. Tapi sulit bagi Toban untuk menanggungnya. Selama 4 hari terakhir, dia tidak memperoleh XP atau barang apapun. Dia terpaksa memakai Malakus, Cloak dan bertindak sebagai umpan, sementara Grid menuai semua hadiah. Posisi nomor 1 di peringkat Paladin yang telah dijaga dengan kuat selama berbulan-bulan, mungkin diambil oleh peringkat kedua Damian. Toban gugup tentang ini dan diminta. Grid, mari kita berhenti berburu sekarang. Apakah kamu tidak harus menyelesaikan kuesmu? Harem. Grid bermasalah. Habitat Griffon memberi banyak XP. Jadi, dia ingin tinggal di sini sampai level 200. Perbedaan antara level 180 dan level 200 sangat besar. Tapi, itu keputusan yang tidak masuk akal. Butuh 4 hari untuk mendapatkan 10 level. Butuh setidaknya 8 hari untuk mendapatkan 20 level. Tapi, aku enggan untuk menunda itu selama itu. Sejujurnya, dia merasa sedikit kasihan pada Toban. Dia memperlakukan Toban sebagai budak. Tapi, dia mulai merasa menyesal, setelah 1 atau 2 hari. Dia seorang serdadu, sehingga dia tidak bisa melayani lebih lama lagi secara gratis. Akan baik untuk mengakhirinya di sini. Itu adalah hari ketika dia merasa menyesal telah mengambil keuntungan dari seseorang. Dia bahkan tidak pernah membayangkannya. Aku harus lebih tangguh, untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Mengapa Tuhan membuatnya begitu naif dan baik? Grid merasakan beberapa kebencian terhadap Tuhan, ketika dia membuat persiapan untuk pergi. Ayo pergi. Oh. Seru Toban. Dia lega, akhirnya bisa melarikan diri dari bertindak sebagai umpan Griffon. Sekarang saatnya, pergi ke Order of Judar. Grid ingin menyelesaikan kues ini dengan cepat. Toban ingin mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian, kedua orang itu tiba di Judar Sanctum, dalam waktu kurang dari sehari. Toban berhenti di depannya. Pemimpin Pascal membidik Set Holy Light. Mungkin dia akan memusuhimu. Mungkin ada perkelahian, tapi jika demikian, aku tidak akan bisa membantumu. Apakah kamu mengerti? Aku terbiasa bertarung sendirian. Grid tidak terlalu khawatir. Bagaimana bisa pemimpin Order of Judar lebih kuat dari Paus? Dia pikir dia akan menang, jika mereka bertarung.
Tapi sebelum itu, dia harus memeriksa statusnya lagi. Kenali dirimu, sebelum mengenal musuh. Status window, petik 1. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 180. 140.090 per 5.531.200. Title. Who Become a Legend, First Unique Item Creator, Only Who Create Legendary Item, Night Slayer, Apostle of Justice. Health. 29.560 per 29.560. Plus 7.000. Mana. 3.240 per 3.240. Strength. 1.584. Stamina. 962. Agility. 417. Intelligence. 439 plus 200. Flexibility. 984. Perseverance. 498. Composure. 364. Indomitable. 414. Dignity. 364. Insight. 664. Courage. 308. Stats point, 0. Berat, 25.519 per 57.480. Kelas, Pakmas Descendants. Asterisk peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asterisk kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asterisk semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Title, Who Become a Legend. Asterisk kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asterisk kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asterisk mudah diakui. Title, First Unique Item Creator. Asterisk Flexibility plus 200. Title, Only Who Create Legendary Item. Asterisk Flexibility plus 350. Title, Night Slayer. Asterisk Stamina plus 100. Asterisk Strength plus 30. Title, Apostle of Justice. Asterisk semua statistik plus 10. Asterisk Courage of Unbreakable Justice. Detail kemampuan. 1. Attack Power. Base. 325. Item. 412-579. Tambahan. Asterisk Pakmas Swordsmanship Level 1, deactivated. 20% attack power tambahan. Asterisk God Dominion's Blessing. Attack power tambahan 15%. Total attack power, 995-1220. 2. Magic Power. Base. 220. Item. 100. Tambahan. Tidak ada. Total Magic Power, 320. 3. Defense. Base. 192. Item. 539. Tambahan. Asterisk Set Battle Holy Light. Defense plus 500. Total Defense, 1231. Pada level 100, dia memperoleh attack power 0,2 per setiap poin dalam strength dan 0,5 magic power per setiap poin dalam intelligence. Selain itu, stamina memberi 0,2 defense per poin. Konten iklan. Saat menyimpulkan, dia membulatkan titik desimal. Damage, magic power, dan defense dasar grid secara abnormal lebih tinggi daripada player pada level yang sama. Ini karena, dia memperoleh banyak statistik melalui produksi item. Tapi, grid tidak puas. Dia tidak menyukai damage dan defense yang diterapkan dari barang yang ia kenakan. Attack power plus 5 Dain Slave adalah 549-772, tapi karena penalti 25%. Itu hanya 412-579 diterapkan. Selain itu, ada penalti 40-55% untuk armornya. Jadi, nilainya yang terbuang terlalu besar. Itu menyebabkan perasaan kehilangan. Mampu memakai semua barang adalah cheat. Tapi, sistem hukumannya sangat mengganggu. Jika aku akan menjadi penipu, aku seperti ditipu. Mengapa ada sistem penalti? Petik 2. Tidak apa-apa untuk saat ini. Ketika dia membunuh paus, dia 30 level lebih rendah dan pembelaannya jauh lebih buruk. Oke. Dia berpikir positif, ketika memasuki Judar Sanctum. Dia menyerahkan paladin yang menghalangi jalannya surat rekomendasi dari Isabel dan berkata, "Aku datang untuk menemui pemimpin Pascal." Paladin memeriksa surat pengantar Isabel, dan dengan cepat membuka jalan. "Selamat datang Tuan Grid. Pemimpin sedang menunggu." Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu ramah. Grid dikejutkan oleh respons yang tak terduga, dan menoleh ke belakang. Toban bersembunyi di balik pilar. Toban mengiriminya bisikan. "Grid, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa masuk bersamamu. Aku khawatir, pemimpin itu akan marah, jika dia melihatku." Pengecut. Pada akhirnya, Grid masuk sendiri. Kemudian, dia menghadapi semua jenis makanan lesat. Pemimpin ke-11 Order of Judar, Pascal menyambut hangat Grid.
Aku merasa terhormat, bertemu orang yang menerima berkah dari Dewi Rebecca dan Dewa Dominion. Pascal adalah orang yang ambisius. Tapi, kemampuannya membaca situasi sangat bagus. Dia mendengar jika Grid mengalahkan Malakus dan diakui oleh Order of Rebecca dan Order of Dominion. Jadi, dia tahu betapa bodohnya bersikap bermusuhan dengan Grid. Selain itu, tidak ada alasan untuk merasa bermusuhan. Jika posisi paus menjadi kosong, Pascal adalah kandidat pertama yang menjadi paus berikutnya. Bahkan, tanpa set Holy Light. Sebaliknya, segalanya menjadi lebih mudah. Saat ini, ada beberapa orang di Order of Rebecca dengan bakat untuk menjadi kandidat paus. Dan pemimpin Order of Dominion, bukanlah orang yang tamak. Pascal yakin, jika dia akan menjadi paus. Dia merasakan rasa terima kasih yang kuat terhadap Grid, yang menyebabkan semua ini. Aku ingin mendengar ceritamu, tentang bagaimana kamu mengalahkan iblis Malakus dan paus Drevigo yang rusak. Sekarang, silakan duduk dan duduk. Makanan yang kami siapkan untukmu, akan menjadi dingin. Petik 2. Pada hari ini, Grid meningkatkan kedekatannya dengan Pascal, seorang kandidat paus. Kemudian, Pafranium dengan aman menerima berkah Dewa Judar. Cakram emas terbuat dari Pafranium. Daya tahan, tak terbatas. Cakram emas terbuat dari Pafranium, mineral terkuat yang diproduksi oleh kolaborasi antara Pakma Blacksmith legendaris dan Grid Mage legendaris Braham. Secara default, mereka berputar dan melindungi pemiliknya. Mereka juga akan mengambil tindakan lain, ketika diberi perintah dari pemiliknya. Asteris mereka telah memperoleh skill penyembuhan, karena berkat Dewi Rebecca. Mereka akan meningkatkan kecepatan pemulihan HP pemiliknya sebesar 300%. Asteris mereka telah memperoleh skill penyerangan, karena berkah Dewa Dominion. Attack power pemilik akan meningkat sebesar 15%. Asteris mereka telah memperoleh skill buff pertahanan, karena berkah Dewa Judar. Defense pemilik akan meningkat sebesar 15%. Berat, 3. Bagus. Perjalanan panjang ini akhirnya menuju akhir. Sekarang, dia hanya perlu menerima berkat dari Dewa Yatan dan quest-nya akan lengkap. Pascal berbicara kepada Grid yang bersemangat. Tapi Grid, itu hampir mustahil untuk menemukan tempat suci Order of Yatan. Mereka sangat tertutup. Jadi, lokasi tempat suci mereka tidak pernah terungkap dalam sejarah. Kamu mengatakan, jika kamu membutuhkan berkah Dewa Yatan. Mungkin bisa terjadi, pada beberapa hari kemudian. Petik 2. Kata-kata Pascal benar. Grid berkomunikasi dengan Toban sesudahnya, tapi mereka tidak bisa mengetahui lokasi Yatan Sanctum. Sepertinya, butuh waktu lama, sebelum dia bisa menemukannya. Pada akhirnya, Grid terpaksa kembali ke Winston tanpa mencapai tujuannya. Winston riuh, ketika dia kembali. Apa acara ini? Para player sangat senang. Di pintu masuk Winston, ada banyak NPC dan tentara terkenal, termasuk Phoenix. Bahkan Lady Irene muncul. Guild sedekah juga dikumpulkan, dan dikabarkan jika mereka telah pergi di bawah Lady Irene, beberapa waktu lalu. Mungkin Raja akan datang. Wow, itu pasti. Raja mungkin mendengar desas-desus tentang perkembangan Winston, dan datang untuk memeriksanya secara langsung. Tidak mudah melihat Raja suatu negara. Ada desas-desus, jika hanya melihat seorang Raja dapat menyebabkan efek positif pada statistik mereka. Seberapa spektakuler prosesi itu? Ribuan player berkumpul seperti semut di seluruh dinding dan bujur sangkar saat mereka mengawasi gerbang dengan antisipasi. Kemudian, setelah beberapa saat, akhirnya, gerbang terbuka dan seseorang masuk. Para prajurit memverifikasi identitas dan meniup trompet mereka sekali. Kemudian, para knight menghunus pedang mereka, dan memberi hormat kepada orang itu. Lalu, orang-orang tersenyum cerah dan meniup serbuk sari. Namun, mereka tidak antusias menyambut Raja. Tidak, itu bahkan bukan NPC, apalagi Raja. Itu adalah player berantakan, yang terlihat seperti pemula. Pria itu memiliki topi untuk menutupi wajah dan ID-nya sepenuhnya. Seperti, dia mengharapkan perhatian. Kemudian, Lady Irene berlari ke pria itu. Hah? Para player yang menonton situasi, secara bersamaan berteriak. Irene dipuji sebagai Dewi Winston, karena kecantikan dan hatinya yang baik. Itu membuatnya dicintai oleh banyak player pria. Jadi, mengapa dia memeluk pria yang terlihat berantakan dan mencurigakan ini? Aku sangat merindukanmu. Irene menatap pria itu dengan ekspresi cinta. Itu pemandangan yang sulit dipercaya. Apa ini? Mengapa NPC yang begitu cantik dan mulia menyukai player seperti ini? Sementara para player merasa tertegun, Jishuka, salah satu wanita paling cantik di dunia, juga mendekati pria itu. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya yang biasanya dingin. Kamu kembali dengan selamat. Aku menunggu dengan cemas. Keok. Para player tercengang. Lady Winston berasal dari keluarga NPC yang berpengaruh dan pria misterius ini juga disambut oleh top ranker dan kecantikan Jishuka. Adegan ini menjadi masalah besar dan dilaporkan ke media di seluruh dunia. Tentu saja, ada perdebatan panas di internet. Oh, aku ingin tahu siapa pria itu. Setelah makan malam, Sehi duduk di sebelah Yongwo di sofa dan menunjukkan minat pada pria misterius yang muncul di berita. Sehi tidak punya pengalaman langsung dengan bermain Satisfy. Tapi, dia sering menontonnya di TV.
Jadi, dia mengerti mengapa itu masalah besar. Dia tampak seperti pemula dan bodoh pada pandangan pertama. Jadi, mengapa dia dicintai oleh NPC besar seperti itu? Sehi mengajukan pertanyaan dan Yongwo yang menguap menjelaskan. Itu aku. Hah? Aku pergi untuk sementara waktu dalam kues. Jadi, semua orang menyambut kepulanganku. Hehe, bukankah aku punya banyak popularitas? Kuajijik. Remote control TV di tangan Sehi mengeluarkan suara berisik yang aneh. Yongwo mendecakkan lidahnya. Wow, bahkan jika remote itu berumur 10 tahun, bagaimana itu bisa pecah seperti ini? Wow, pembuat ini benar-benar buruk. Kita seharusnya tidak membeli TV lagi. Bah. Sehi memelototi kakaknya, dan pergi ke kamarnya. Setelah Yongwo ditinggalkan sendirian, dia tidak bisa menahan kelelahan dan tertidur di sofa. Petik 2. Malam pertama. Huhuhu. Suara tawa licik bergema di ruang tamu.